Raffi berdiri di depan cermin di kamar kecilnya di pesantren, menatap refleksinya dengan penuh perhatian. Pakaian gamis putih yang dikenakannya tampak rapi, dan kopiah hitam di kepalanya menambah kesan hikmat pada penampilannya. Di luar jendela, matahari mulai tenggelam, menciptakan langit yang memerah, menandakan waktu sholat maghrib yang semakin dekat. Ini adalah malam yang berbeda. Raffi akan berdiri di mimbar masjid utama pesantren untuk memberikan ceramah kepada seluruh jemaah, yang terdiri dari santri dan masyarakat sekitar yang datang untuk mendengarkan dakwah. Setiap kali ia diundang untuk berbicara, rasa gugup selalu datang menghampiri. Namun, kali ini perasaan itu lebih kuat. Ia tahu bahwa ceramah kali ini akan menjadi titik balik dalam perjalanan dakwahnya. Di depan jemaah yang lebih besar dan lebih beragam, Raffi merasa beban yang cukup besar harus ia tanggung. Dengan perasaan campur aduk antara kecemasan dan tekad, ia mengambil tasbih yang selalu ia bawa. Sambil memutar-mutar butiran tasbih di tangannya, ia berdoa dalam hati, memohon kepada Allah agar diberikan ketenangan dan kelancaran dalam berbicara. Doa itu bukan hanya sekedar permohonan agar ceramahnya berjalan lancar, tetapi juga agar ia dapat menyampaikan pesan yang benar-benar menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Ketika waktu tiba, Raffi melangkah keluar dari kamarnya, menuju masjid. Langkahnya mantap, meskipun jantungnya berdebar-debar. Sesampainya di masjid, ia melihat banyak santri dan jamaah yang sudah berkumpul, siap untuk mendengarkan ceramahnya. Beberapa orang sudah duduk di lantai, menyusun syaf dengan rapi. Mata mereka penuh harapan, menantikan apa yang akan disampaikan oleh Raffi. Ketua pengurus masjid, Ustaz Ibrahim, menyambutnya dengan senyum hangat. "Raffi, kami sangat menantikan ceramahmu malam ini. Semoga Allah memberikan berkah pada setiap kata yang kamu ucapkan." Raffi mengangguk, merasakan beban itu semakin berat. Tetapi ia tahu, tugasnya hanya satu, menyampaikan apa yang telah ia pelajari, dengan penuh keikhlasan dan niat karena Allah. Tanpa basa-basi, ia melangkah ke mimbar, berdiri dengan kepala tegak, dan menghadap kepada jamaah yang kini telah hening, menantikan apa yang akan ia sampaikan. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Raffi dengan suara yang sedikit bergetar, namun penuh keyakinan. "Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, untuk mendengarkan ilmunya." Raffi berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan melanjutkan. "Saudaraku sekalian, setiap dari kita pasti pernah merasakan tantangan hidup. Kita pernah merasakan kesedihan, kehilangan, dan ujian yang datang tanpa diundang. Namun, kita juga tahu bahwa di balik setiap ujian, Allah memberikan hikmah yang sangat berharga. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini, karena setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari takdirnya." Raffi melihat wajah-wajah penuh perhatian di hadapannya. Beberapa di antaranya mengangguk, seakan-akan setiap kata yang keluar dari mulutnya menyentuh relung hati mereka. Raffi melanjutkan dengan lebih tenang, seolah merasakan energi dari jamaah yang semakin mendukungnya. "Berkah yang kita cari bukanlah harta dunia yang sementara, tetapi kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari hati yang ikhlas. Kita sering lupa bahwa terkadang, kebahagiaan sejati datang dari bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyikapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal kepada Allah." Suara Raffi mulai semakin lantang, namun tetap tenang, penuh keyakinan. Ia merasa bahwa ceramahnya bukan sekadar untuk mengisi waktu, tetapi sebuah pesan yang harus ia sampaikan dengan segenap hati. Dakwah bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang bagaimana hidup kita menjadi teladan bagi orang lain. Jika kita ingin menyebarkan kebaikan, pertama-tama kita harus menjadi pribadi yang baik, yang selalu menjaga amalan dan perilakunya. Para jamaah mendengarkan dengan seksama, dan Raffi merasa semakin terhubung dengan mereka. Suasana masjid yang sunyi, hanya diiringi suara lantunan ceramahnya, membuat Raffi merasa seolah-olah tidak ada yang lebih penting di dunia selain menyampaikan pesan ini. Setiap kata yang ia ucapkan seperti sebuah janji, untuk terus berjuang di jalan dakwah, meski tantangan akan terus datang. "Saudaraku," lanjut Raffi dengan penuh semangat, "jangan pernah merasa sendiri dalam perjuangan ini. Kita semua adalah bagian dari umat yang harus saling menguatkan. Dakwah ini adalah tugas kita bersama. Tidak ada yang lebih mulia selain berjuang di jalan Allah, dan tidak ada yang lebih menyenangkan selain mengetahui bahwa setiap langkah kita membawa manfaat bagi orang lain." Setelah berbicara lebih lanjut tentang pentingnya kesabaran, ketulusan, dan pengorbanan dalam berdakwah, Raffi menutup ceramahnya dengan doa. "Ya Allah, jadikan kami hamba MU yang selalu istiqomah di jalan MU. Berikan kami kekuatan untuk terus berjuang, dan jadikan setiap amal kami sebagai ibadah yang diterima di sisi MU. Amin." Setelah ceramah selesai, Raffi turun dari mimbar dengan rasa lega yang luar biasa.
Meskipun jantungnya masih berdegup kencang, namun hatinya merasa tenang. Banyak santri dan jamaah yang datang kepadanya, mengucapkan terima kasih dan memberikan pujian atas ceramahnya yang menyentuh hati mereka. Namun, Raffi tidak merasa bahwa pujian itu adalah untuk dirinya. Ia tahu, semua itu hanya karena Allah yang memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyampaikan pesannya. Raffi duduk sejenak di sudut masjid, merenung tentang perjalanan dakwah yang baru saja dimulai. Ia merasa bahwa jejaknya baru saja terukir di mimbar, namun perjalanan dakwahnya masih panjang. Setiap kali ia berdiri di depan orang banyak, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang membangun hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan sesama. Di tengah kebisingan dan kegembiraan para jamaah, Raffi tersenyum. Ia tahu, ini baru permulaan. Jalan dakwah yang harus ia tempuh tidaklah mudah, tetapi ia siap melangkah lebih jauh, meninggalkan jejak yang akan terus dikenang oleh mereka yang pernah mendengarkan kata-katanya.